Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Efek dari kecerobohan program-program Anies selama 5 tahun menjabat sudah semakin terungkap ke permukaan. Yang terbaru adalah soal tewasnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Hasya Attallah, Oktober lalu. Dia tewas setelah terguling dari motornya dan kemudian ditabrak oleh mobil yang datang dari arah berlawanan. Semula diduga Hasya mengendarai motornya secara ceroboh sehingga tak bisa menguasai keseimbangan ketika harus mengerem. Tapi kini melalui rekonstruksi oleh Polda Jakarta diketahui bahwa Hasya tak bisa mengendalikan motornya ketika harus melewati sumur resapan di badan jalan. Dia berusaha menghindar dari sumur resapan, geraknya melebar, kehilangan keseimbangan dan terguling di lajur yang berlawanan arah. Pada saat dia terguling itulah sebuah mobil Pajero melaju. Hasya tak bisa menyelamatkan diri dan ditabrak oleh mobil tersebut. Pengendara mobil dan masyarakat setempat berusaha membantu dan menelpon ambulans. Namun malang tak dapat ditolak. Nyawa Hasya tidak bisa diselamatkan. Rekaman CCTV menunjukkan secara lengkap nasib naas yang menimpa Hasya. Jelas terlihat yang menjadi biang masalah adalah sumur resapan. Di serengseng sawah, tempat kejadian berlangsung, memang ada sejumlah sumur resapan. Sebelum dan sesudah tragedi Hasya, sudah berulang kali terjadi kecelakaan akibat kehadiran sumur resapan yang dibangun sekitar setahun yang lalu. Adanya sumur resapan menyebabkan permukaan jalan tidak rata, apalagi di jalan tersebut sering lewat truk-truk dengan beban yang berat. Laju truk-truk itu menyebabkan sumur-sumur resapan tersebut melengkung. Ini diperburuk dengan kondisi penerangan di jalan. Redupnya lampu-lampu di sana menyebabkan kondisi jalan di malam hari gelap. Ini menyebabkan banyak pengendara tidak cukup sigap mengendalikan mobil. Kini setelah kasus Hasya, sumur-sumur resapan di sepanjang jalan itu diaspal. Seperti saya katakan, Hasya adalah korban dari program sumur resapan yang sejak awal memang sudah mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Sumur resapan adalah sebuah kebijakan yang sangat buruk. Sebelum ini sudah ada banyak program Anies bermasalah. Keputusan Anies untuk tidak melanjutkan normalisasi sungai misalnya jelas merugikan masyarakat luas. Pemangkrakan soretan Kali Ciliwung misalnya juga nyata-nyata menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Namun selama ini orang belum bicara soal jatuhnya korban nyawa. Kasus sumur resapan ini memberi contoh tentang betapa kesembronoan Anies bisa menghilangkan nyawa orang. Anies sejak awal masa kepemimpinannya mencanangkan sumur resapan sebagai cara untuk menanggulangi banjir. Ia bahkan menjanjikan pembebasan biaya PBB bagi masyarakat yang membuat sumur resapan di rumah masing-masing. Dia kan memang yakin tak ingin mengikuti program normalisasi sungai ala Ahok yang dianggapnya melanggar sunatullah. Dia selalu berargumen air hujan itu kan seharusnya diserap ke dalam tanah. Air itu mestinya tak perlu disalurkan melalui gorong-gorong menuju laut. Karena itulah yang terus ngotot dengan rencana pembangunan 1 juta sumur resapan. Sebetulnya program sumur resapan ini pun dilakukan tidak serius. Di masa awal kepemimpinannya, Anies mencanangkan akan membangun 1 juta sumur resapan di seluruh Jakarta. Saya ulang ya, 1 juta sumur resapan. Ternyata target itu cuma sekedar harapan di atas kertas. Dalam kenyataannya, ya boro-boro ada 1 juta sumur resapan dibangun. Pada tahun 2021, 4 tahun sesudah ia berkuasa, yang terbangun hanyalah sumur resapan di 4.000 titik. Di tahun itu, Anies pun menyatakan bahwa ditargetkan ada 23.000 titik sumur resapan dibangun sampai akhir pemerintahannya. Artinya, setelah 4 tahun ia berkuasa dan hanya 4.000 sumur resapan terbangun, dia kemudian merencanakan bisa membangun hampir 20.000 sumur resapan hanya dalam waktu 1 tahun. Biayanya sangat besar. Anggaran yang di RAPBD mencapai 120 miliar rupiah. Dalam 1 tahun terakhir masa kepemimpinannya memang terjadi peningkatan skala pembangunan sumur resapan. Saya tidak tahu persis seberapa jauh target yang dicanangkan itu tercapai. Tapi yang jelas pembangunannya di 1 tahun terakhir itu asal-asalan, kualitasnya buruk. Penempatan sumur resapan itu sendiri agak sembarangan. Dan itulah yang nampaknya terjadi di serengseng sawah. Anies memang meninggalkan tumpukan persoalan bagi warga Jakarta. Kita hampir-hampir tak menemukan satu pun contoh kebijakannya yang membawa manfaat bagi rakyat Jakarta. Bahkan proyek yang ia bangga-banggakan seperti JIS ternyata tak sehebat seperti yang dibayangkan. Stadion itu tidak dibangun dengan cara yang memperhatikan kepentingan publik. Dia bangga dengan penampilan yang megah,
tapi mengabaikan hal-hal yang lebih substantif. Soal sumur resapan ini bahkan lebih buruk lagi. Kehadiran sumur resapan diragukan manfaatnya untuk mengurangi banjir. Tapi lebih dari itu, bukan saja tak bermanfaat, sumur resapan itu membahayakan. Saya tak bisa membayangkan apa yang harus dilakukan Pemprov DKI saat ini. Apakah sebagaimana di serengseng sawah, sumur-sumur itu harus diaspal? Atau adakah cara lain yang kalaupun tak perlu membongkar sama sekali sumur yang sudah ada, dapat melindungi keselamatan publik? Mudah-mudahan masyarakat sekarang paham betapa buruknya kepemimpinan Anies Baswedan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.